Ketua DPRD atau yang mewakili yang terhormat Wakil Ketua DPRD, yang terhormat anggota dari Komisi 2 dan Komisi 3 yang hadir pada pagi hari ini di site PT Bidang Satu sendiri. Sesuai dengan surat yang sudah kami terima bahwa hari ini ada agenda kunjungan kerja dari Komisi 2 dan Komisi 3 di site kami dalam rangka menindaklanjuti hasil dari hearing yang sudah kita lakukan pada tanggal 6 ya, tanggal 6 Mei 2025. Terkait dengan permohonan pengalihan jalan umum dan pemasangan tiang listrik. Terkait dengan pengalihan jalan umum, kami sudah bermohon kurang lebih 2 tahun. Jadi permohonan kami sudah masuk ke pemerintah lewat Pak Bupati dan instansi terkait, dan juga sudah dilakukan beberapa kali peninjauan baik dari instansi Dinas PU, Dinas Perhubungan maupun dari BKAD atau ASEP. Dan juga terkait isu pemasangan PLN juga sebetulnya sudah ditinjau juga baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak PLN itu sendiri. Dalam pelaksananya memang kami selalu berkomunikasi, tapi ada beberapa hal yang jadi persyaratan yang harus kami lengkapi. Artinya kita berupaya untuk melengkapi secepat mungkin supaya pekerjaan kami juga bisa terlaksana dengan cepat. Dan juga terkait dengan ini, jadi sesuai dengan arahan dari instansi terkait juga kami sudah melakukan artinya pembuatan tapi baru sebatas untuk kepentingan internal, belum untuk kepentingan umum. Jadi pengalihan jalan yang dari 4,8 kilo dari jalan PU kami jadi buat alignmentnya jadi 4,2, itu kita sudah buat sebelumnya, sudah pembuatan badan jalan ya. Dan lahan yang area baru 100% sudah bebas untuk area yang jalan baru ya. Yang jalan lama itu lahannya 70% sudah bebas, masih ada kurang lebih 30% yang sedang dalam progres. Nanti kami akan tampilkan progres kami ya terkait baik ini jalan baru yang sudah kita alihkan, tapi beberapa bulan terakhir karena kami ada melihat progres dari perizinan kami agak sedikit terlambat ya. Jadi kami memanfaatkan cadangan yang ada. Jadi ada kita ganggu lah ya untuk yang jalur yang, tapi bukan jalur yang PU Pak. Jalur PU memang tidak ada sama sekali kita ganggu. Untuk jalur yang rencana pengalihan. Nah, jadi nanti kita bisa tampilkan. Sebetulnya udah pernah ditinjau dan itu sudah jadi jalan yang pengalihan kita. Artinya untuk sebatas kebutuhan internal kami, logistik kami sudah bisa dilewati. Nah, tapi karena kayak saya bilang tadi, karena ada sedikit kendala kita terkait dengan perizinan, jadi kami maksimalkan aja yang cadangan-cadangan yang ada dekat dengan jalan pengalihan kami, bukan jalan itu. Untuk lebih detailnya mungkin dari tim saya akan memaparkan ya progres kami yang selama ini sudah kami lakukan dan status saat ini yang sudah kami laksanakan. Mungkin waktu dan tempat. Oke, selanjutnya saya serahkan ke dari pihak tim Komisi 2 dan Komisi 3 dalam Pak Wakil Ketua
Sebelum kami menjelaskan untuk menyampaikan mungkin kata dua kata mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 yang tergabung dalam rombongan tim hari ini. Yang saya hormati Saudara Ketua Komisi 3 dan seluruh anggota DPD yang tergabung dalam Komisi 2 dan 3 yang saya hormati. Kemudian pimpinan dan manajemen PT Vision yang kami hormati serta semua pendamping. Sebagaimana isi surat yang kami sampaikan, bahwa kebetulan di Banmus kami itu ada kunjungan komisi dalam daerah yang kami susun. Lalu terkait dengan rapat kita beberapa hari lalu, maka sebetulnya kami mau melihat lebih dekat seperti apa sih yang menjadi persoalan, karena memang mungkin di antara kami bisa jadi ada yang sudah tahu, seperti misalnya Pak Eri, karena memang orang seberang sini. Saya rasanya pernah sekali dulu di Komisi 1 bersama Pak Ketua berkunjung ke tempat yang kurang lebih sama ini, mungkin di kantor sebelah, tapi kan sudah lama. Tentu jangankan yang tidak hari-hari kesini, walaupun yang sering saja, ya kita tahu bahwa tambang pasti di mana-mana. Kadang-kadang jalan itu berpindah, sehari 2 hari itu bisa pindah karena kepentingannya. Jadi untuk itu sebetulnya perjalanan kami ini mau melihat lebih dekat di titik mana sampai kemana yang 4,8 atau lebih diperpendek menjadi 4,2 itu mungkin juga dengan yang rencana bangunan jalur listrik itu. Jadi sebetulnya itu menjadi kita pikir mungkin untuk sementara dari saya hanya demikian. Waktu dan kesempatan selanjutnya pada teman-teman kalau memang ada yang mau disampaikan, ya disilakan, karena memang kita mengingat bahwa kita mengambil kesempatan di pagi. Kalau di siang mungkin setelah sholat kan info yang disampaikan ke kami ada Zoom meeting di sini. Saya pikir itu siapa tahu ada dari teman-teman yang ada yang mau disampaikan. Bu Meli, yang punya wilayah. Bu Meli, dari Pak Komisi 2 sudah menjelaskan tujuan pendataan di sini. Ya, saya tadi saya datang di sini, saya berharap ya bisa langsung melihat lah di mana kan katanya kita mengalihkan ini kan, di mana sih jalan yang sudah disiapkan PT Disen untuk jalan yang dialihkan itu sendiri sih. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, yang hormat kita teman-teman di PT Disen. Nah, saya tadi tertariknya Pak, bahwasannya kan informasi kita belum mengganggu jalan PU.
Tapi kalau saya lihat di yang posisi saya bolak-balik kemarin saya juga ke Batu, yang posisi dipasang drum itu adalah semenisasi jalan PU sebenarnya. Jadi yang jalan ambil ke kanan itu sudah bukan posisi jalan PU. Mungkin itu Pak. Jadi kita di sini saya mohon maaf aja karena di sini ada gabungan komisi. Jadi jangan sampai kita bahasanya bahwa jalan PU tidak terganggu. Sebenarnya itu sudah jalan PU itu sudah tidak kita injak. Posisi di drum tadi itu. Dan kedua, ya kita pengen tahu di mana nanti peralihannya. Karena kalau lihat kan itu sebelah kanan dari sini. Nah mungkin itu aja Pak yang dari saya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya siapa yang mau nyambung? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita semua, yang saya hormati, Bapak Ibu dan Ibu, sahabat-sahabat. Rapat kita kemarin itu antara lain adalah bahwa kecil-kecil ini dilakukan oleh proses pemilihan. Itulah kita ketahui. Kalau kita mungkin dalam tahun ini kan ada pemasangan dari PLN. Kalau kita lihat yang kita lewati tadi, saya ada suatu kekhawatiran. Jangan sampai begitu sudah anggaran PLN sudah masuk, jalan tidak dikatakan layak untuk dipasangi yang PLN. Seperti tadi ada peralihan. Saya yakin Pak, walaupun Oktober nanti keluar anggaran PLN, saya yakin PLN akan mengeluh yang bisa dilanjutkan karena ada titik-titik rawan untuk dipasangi yang PLN. Yakin saya Pak, tadi yang seperti katakan Pak Edi tadi, ada jalan itu nyata. Ya saya bingung, sampai di mana sih wewenang PT Vision ini mengambil apa itu batu bara yang ada itu berapa jaraknya di bibir jalan PU itu. Saya lihat tadi Pak, itu longsor itu mau apa aja Pak? Itu akibat kegiatan tambang. Saya yakin. Dan saya khawatir kami ini dalam bulan ini akan datang ke pihak esensial provinsi untuk mendesak percepatan RN desa. Saya khawatir kalau Oktober 5 keluar, yang kondisi itu nggak bisa dipasangin yang RN Pak. Saya yakin Pak. Karena kapal longsor. Oleh sebab itu saya mohon kita jangan bicara dulu ke jalan baru. Saya ke jalan baru ini 1-2 bulan tidak bisa jalan. Bahkan dalam tahun ini ya, saya khawatirkan tapi nggak tahu lah. Dengan percepatan Bapak kayak apa mengenai persyaratan saya tahu. Tapi saya ada khawatirkan dalam tahun ini jalan baru itu belum bisa kita pakai. Nah sama saya mohon, mungkin ada hasil Bapak kayak apa dari sampai itu nanti masuk yang PLN nanti nggak layak ditanggapi dengan alasan ini rawan longsor atau apa. Saya mohon ada Bapak kayak apa untuk mengatasi itu. Saya yakin Pak Oktober ini menurut estimasi PLN itu dia keluar Pak. Karena ada 3 desa, Arbit, Kala dan salah satunya Meribu. Nanti yang pada itu begitu nanti yang PLN mau ditancap, keadaan jalanan longsor Pak. Nanti kami hitamnya PT Vision lagi. Nah itu. Dan saya mohon kalau apa kita lihat tadi Pak, jangankan mobil, mungkin motor nggak bisa dilicin Pak. Licin. Dan itu material galian Bapak yang masuk ke PU dan PU. Kalau motor tadi saya yakin itu licin bisa dijatuh. Jangan sampai ada korban lah. Bapak tahu sendiri kalau ada korban di lapangan, Bapak diskor berapa hari kegiatan itu sudah Bapak bilang. Saya mohon tolong perhatikan dalam karena kita ada kegiatan pemasangan listrik. Oke, itu hanya Ketua. Terima kasih Ketua. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua 1 yang terhormat Ketua Komisi 2 dan Komisi 3, yang terhormat rekan-rekan DPR, yang terhormat Bapak Pimpinan di ISEM serta jajarannya yang kami hormati. Baik, ya kita menindaklanjuti rapat kita pada tanggal 6 Mei 2025. Pada hari ini kami Komisi Gabungan 2 dan 3 ini ya memang dari Bapak mungkin sepertinya ya ini terlalu cepat, tapi alangkah baiknya kita artinya datang ke sini ini supaya ke depannya lebih baik, artinya bukan mencari kesalahan, tapi kita membuat suatu masukan supaya ini ke depannya artinya belum ada penindakan yang lebih jauh ini bagaimana untuk bisa menanggulangi masalah-masalah yang ada di lapangan, sepertinya ya pemindahan jalan, situ letak mau dipasang tiang listrik. Selain itu juga yang jalan yang katanya ada longsoran, bagaimana sebaiknya apa yang dikatakan oleh Pak Haji Sopyan memang pada bulan Oktober nanti apa setidaknya ini bisa seandainya dipercepat daerah-daerah yang sifatnya ada longsor diperbaiki supaya tetap bisa untuk pemasangan. Memang dalam hal ini perlu kita sama-sama artinya melihat keadaannya, karena saya juga ya tadi Bapak saya sampaikan daerah ini lama saya sudah tidak jalan, jadi posisi-posisi yang mana yang longsornya yang mau dipasang tiang listrik saya belum tahu. Jadi bukanlah kita ini datang ke sini cari kesalahan, tapi tujuannya supaya bisa mencari solusi yang terbaik. Apa ini nanti diarahkan yang sempit itu bagaimana pelebaran secara dini lah untuk penanggulangannya. Jadi saya kira itu penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan Pak Yudi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati manajemen PTBSEM, yang saya hormati wakil ketua 1 dan 2 dan rekan-rekan anggota DPD yang saya hormati. Baik, mungkin tidak banyak. Intinya dari permasalahan ini, ya kami berharap kalau bisa ini cepat direalisasikan lah. Karena ini ya informasi kan ada 3 kampung yang belum terpasang listrik dikarenakan harus melewati perusahaan ini. Jadi bagaimanapun caranya ini harus segera itu. Ya kami juga tidak mau nanti masyarakat minta hearing terus supaya cepat sementara perusahaannya di sini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cara seperti apa nanti ini bisa cepat. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, bagus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Ketua Komisi 1, 2 dan 3, teman-teman anggota DPR. Yang saya hormati manajemen PT BISEM yang hari ini kita bisa berkumpul di kantornya PT BISEM. Yang pertama, perlu saya sampaikan kepada manajemen PT BISEM bahwa kami dari 2 komisi, biasanya kami bergabung, kami 1 komisi berangkat, tapi hari ini kami 2 komisi. Nanti bukan berarti kami mau demo ke perusahaan, tapi karena ini berdasarkan rapat kita kemarin
kami lihat ini adalah ada kepentingan masyarakat yang harus kita dukung, harus kita support. Tapi kenapa demikian? Progres yang dilakukan oleh PLN bahwa 3 kampung yang ada di data mereka di tahun 2025 ini harus realisasi jaringan listrik, karena memang kita ini kalau belum ada listrik itu belum merdeka. Jadi kalau sudah ada PLN itu kita merasa merdeka, karena apa-apapun semua masak pun kita bisa lewat PLN, lewat lampu pakai segala macam. Jadi itu adalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kenapa kita hari ini sampai bergabung 2 komisi? Kita ingin persoalan ini segera selesai. Apa yang mau PT Disem segera terrealisasi, apa yang dimau masyarakat segera terrealisasi. Artinya kita dari DPRD bisa merekomendasi semuanya, merekomendasi nanti seperti yang apa yang disampaikan Kepala BKAD kemarin, perizinan Bapak kami bisa support untuk bisa lebih cepat. Tapi kalau kita lihat progres jalan yang Bapak mau pindahkan ini sangat tidak mungkin kalau di Oktober ini bisa selesai, menurut saya. Karena apa yang disampaikan oleh Ketua BKAD, Kepala BKAD, Bapak harus mengganti jalan itu sesuai dengan yang ada. Nanti kalau jalan itu sekarang juga belum ada pergerakan segala macam, ya mungkin nanti. Sedangkan programnya PLN ini juga sangat mendesak. Nah, di sini sebenarnya kami ingin ke lapangan, nanti melihat yang mana jalan yang mau dialihkan ini layak dengan tidak. Kami bisa juga merekomendasi itu bisa tidak ini ke pemerintah supaya ini segera, kalau itu memang layak ya itu harus segera ditindaklanjuti. Dan selanjutnya mungkin PT Disem ini di penghujung sini kurang pantauan baik media segala macam. Kalau saya lihat tadi, karena saya baru ini Pak ke PT Disem, ya mohon maaf Pak, arti kerjaan PT Disem ini memang wajar kalau masyarakat di sini teriak Pak. Nanti jalan-jalannya masyarakat, jalannya PU dibuat aktivitas tambang. Kalau saya lihat di sana tadi ada yang bekas alat berat itu masuk, itu tidak ada lain, harus nginjak jalan PU yang kelasnya jalan hampir kita katakan tidak ada kelasnya kalau jalan ini. Begitu diinjak Bapak dengan 10 roda habislah. Nanti kita lihat juga sepanjang jalan itu penambangan itu sangat tidak sesuai. Saya yakin biar Bapak punya izin, saya yakin itu tidak sesuai Pak. Penambangan Bapak yang di pinggir jalan membuat jalan itu runtuh Pak. Tidak sesuai SOP. Karena perusahaan tambang ini dia pasti punya SOP juga. Harus sekian dari pinggir jalan ini ya boleh ditambang. Tapi kalau saya lihat di sini hampir-hampir jalan juga ikut ditambang Pak. Nah, kami ada bentuk pansus tambang yang bermula dari perlintasan saja di PT MBL itu melintas saja kami buat pansus. Dan hari ini ada ketua pansus. Saya berharap ini nanti kita masukkan juga di kerja pansus, rapat kerja pansus. Karena kalau saya lihat keadaan begini memang tidak sesuai. Harus kita ya yang mana menjadi hak masyarakat itu jadilah hak masyarakat. Bapak berinvestasi di sini kami sangat apresiasi. Tapi kalau begitu investasinya perusahaan ke daerah, ke kampung begini bukan menguntungkan masyarakat. Sangat tidak menguntungkan kalau begitu cara kerja perusahaan. Kalau saya lihat itu akan mensengsarakan masyarakat. Bapak pasti bilang kami bayar pajak, tapi Bapak juga pasti harus tahu pajak itu berapa dibayar yang sampai ke kampung itu tidak seberapa. Bahkan bisa-bisa pajak Disem itu tidak ada masuk ke kampung ini. Pembagian dari pusat sana tidak sampai.
Nah itu perlu ada pertimbangan. Jadi investasinya satu perusahaan itu begitu besar, kayak kemarin MBL bilang dia bayar pajak sekian ratus miliar. Nggak ada itu sampai di Kutai Barat. Itu dibayar di Jakarta sana. Kita dapat pembagiannya. Untuk mengembalikan yang rusak itu belum tentu dapat, gitu kan. Artinya itu juga perusahaan harus berpikir bagaimana kalau perusahaan itu di tempat bapak begitu pasti bawa protes. Kami sebagai wakil rakyat, saya sebagai wakil rakyat hari ini saya protes pekerjaan begitu. Jadi itu kalau dari saya berharap kita bisa ke lapangan supaya kita bisa memonitor yang ada itu, yang jalan maupun pemindahan itu. Karena pembangunan ini tidak bisa terhambat dengan yang begini. Saya kira itu Pak Ketua Komisi 2 yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Beberapa hal saya tidak perlu mengulangnya. Barangkali juga perlu ditegaskan apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua 1 DPRD Sumbar, Pak Agus Yunus, bahwa berawal dari perlintasan MBL kami membuat pansus batubara. Mungkin juga kalau melihat kemudian mendengar keluhan lalu aspirasi dari masyarakat, bisa saja nanti pansus juga akan bergerak ke sini. Tapi bukan hanya MBL dan PISM, pasti semua perusahaan pertambangan yang barangkali ada persoalan-persoalan. Kami harus melihatnya secara objektif. Jadi saya pikir itu, saya sentil yang itu. Kemudian selanjutnya silakan dari tim PT Bisem untuk mempresentasikan hal-hal yang menjadi keluhan atau rencana pengalihan jalan maupun jalur listrik. Tapi sekali lagi yang kami lihat mungkin sama seperti kami mengundang pansus MBL kemarin. Setelah kami lihat di lapangan tadi, di awal Pak yang mewakili KTT MBL menyatakan bahwa tidak ada lagi tumpukan batu bara setelah kunjungan kami di samping perlintasan jalan PU. Tapi sehari sebelumnya saya pulang dari kampung sana, ya mungkin tumpukan 2-3 ponton. Jadi barangkali ya kurang sesuai lah. Ya termasuk juga apa yang disampaikan pagi tadi bahwa jalan mungkin terlalu mepet dengan penambangan terlalu mepet dengan jalan umum itu. Kami melihatnya tadi bukan hanya di titik longsor, tapi ada beberapa titik yang sebetulnya harus dibuat space mungkin ya 5-60 meter, sehingga abrasi atau longsor itu tidak terjadi. Tapi ya faktanya berbeda. Jadi saya pikir mungkin itu silakan dipresentasikan. Kalau memungkinkan, kami berharap ya kami mau melihat lebih dekat titiknya yang mau dialihkan itu di mana, sampai ke mana, buat menjadi barangkali juga pertimbangan dalam rapat dan kebijakan tentu nanti dengan pemerintah. Saya pikir itu. Terima kasih banyak dan kami serahkan kembali kepada
kasih atas kunjungan sebagai anggota dewan yang sebagai dari komisi 3. Mungkin akan menambahkan atau menjelaskan secara teknis terkait perencanaan kami dari PT Disem terkait rencana penggantian jalan itu. Kami menyampaikan dengan terhormat kepada semua anggota dewan yang hadir pada hari ini. Untuk perencanaan pengalihan jalan PT yang direncanakan oleh PT Disem sendiri, Pak, ini bisa dilihat di peta bahwa titik awal pengalihan itu kalau dari arah Maringon sini, Pak, bisa mungkin lihat suara banyak. Ya, ini simpang ini. Jadi jadinya nanti simpang 4, Pak. Yang ini, Pak, simpang 4 kuning. Ya. Nah, ini jalan ini arah ke Patu, Pak. Yang ke atas. Yang ini arah masuk ke Maringon. Sedangkan yang dilalui dari Melak itu yang ini, Pak, yang jalan otomatisasi. Ini panjangnya, Pak, jalan ini dari sini sampai ke sini. Ini titik akhir pengalihan kami. Untuk jalan existing itu 4,8 meter. Sedangkan yang rencana penggantian yang dilakukan dari Disem, yang ini, Pak, ya, ini 4,175. Jadi lebih ada 700 meter kita pangkas namanya. Nah, untuk progresnya sendiri, jalan ini memang sebelumnya kami manfaatkan sebelumnya untuk jalan poli kami, Pak. Jalan poli kami untuk pengangkutan batu bara. Nanti mungkin kalau kita ke lapangan nanti tidak bisa lihat sama. Dan kita udah sempat progres, ini jalannya konek ke sini, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya lahan ini belum kita bebaskan. Ada kendala. Memang rencana awalnya kita di sini karena waktu itu belum bebas area ini, makanya kita konekkan ke sini. Ya, kita alihkan sementara sambil kita masih berproses untuk nego. Di Tuhan kita sudah dapat ya, Pak Jet, ya. Hanya nanti kita mau progres lagi di sini. Ya, kita maksimalkan karena di sini juga masih ada sisa cadangan, Pak. Ada profit masih. Ada profitnya. Ya. Nah, terus yang di sini, Pak, kalau di sini jalan itu sudah jalan, Pak, sampai sini. Nah, ya sebelumnya mungkin nanti kita bisa tampilkan videonya juga. Sebelumnya, Pak, jalan ini udah connect sampai di sini, Pak. Sebelumnya di tahun kemarin ya 2024 itu udah. Cuma karena pertimbangan masalah perizinan juga masih agak lama, jadi kita berpikir kita juga memaksimalkan, Pak, cadangan yang ada. Jadi kita bongkar lagi, Pak. Lingkungan masih ada waktu. Ya, Pak, kita kan di sini untuk memaksimalkan cadangan, Pak. Jadi sayang kalau sampai ini kita udah jadi jalannya udah sampai di Cos, masih ada cadangan di bawah kan? Iya, nggak dinaik. Dan akan menjadi kerugian negara masing ya, itu pertimbangannya, Pak. Jadi kurang lebih di sini kita ada gang 1 kilo, Pak. Tapi sekarang sudah berproses, ini sudah berproses, ini tinggal mungkin 600 meter lagi. Masih berproses sekarang untuk penimbunan dan pemeriksaan jalan. Nah ini
ini progres kami ini tetap paralel Pak. Kami sambil mengurus juga kendala perizinan. Ya, jadi yang sebenarnya harapan kami sebenarnya Pak, harapan kami kalau jalan ini jadi tiang listrik sebenarnya kami harapkan bisa ditancap. Karena harapannya apa? Tujuan kita sama-sama bagaimana Kampung Marimun itu bisa teraliri listrik sesuai dengan schedule-nya dari PLN. Ya. Kenapa? Sesuai dengan roadmap-nya PLN untuk tahun ini di Kubah itu ada 3 Pak ya, Habib, Marimun dan Kala. Nah, Kala ini kan satu paket dengan Marimun. Karena Kala ini harus melalui Kampung Marimun Pak. Kalau Habib itu lain. Iya. Ya. Jadi cuma 2 di sini. Ini kalau Kala itu harus melalui dulu Marimun baru sampai ke Kala. Ya, betul. Ya. Nah, mungkin nanti untuk penanganan Pak memang di jalan lama itu sebenarnya kita sudah memberikan space kita kalau penambangan ya Pak ya. Cuma karena bukannya kita membela Pak yang membela diri ya. Karena di sini materialnya memang dominannya itu pasir. Dominannya material pasir. Terus tingkat cuaca juga Pak ya, intensitas hujan juga sini cukup tinggi. Ini salah satu faktornya. Makanya kami mau mengira bukan aktivitas penambangan kami Pak kan. Tapi tetap Pak, tetap kita kasih space. Tetap kita kasih space. Mungkin itu aja Pak, mungkin saya sampaikan terkait ini. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat langsung masuk ke lapangan, nanti akan kita tunjukkan. Pak nanti bisa tampilkan saya itu waktu selesai nggak bisa Ini yang sebelumnya, yang tahun kemarin kita sudah sempat buat jalannya. Ini mulai dari akhir Pak ya, mulai dari SMK. Ya, sekarang sudah siap tambah lagi. Ini sebelumnya Pak jalannya. Yang sebelum kita ganti Pak, karena ini sudah sempat kita belum. Ini roda 10 ya. kalau ini aktif. Kalau ini unit yang bisa dipakai harusnya seperti ini karena ini pasir rata-rata landasannya. Jadi kalau dia HD sama tempat itu nggak bisa. Makanya sebenarnya unit ini dia kuat, tapi posnya lebih besar. Sebenarnya yang dijual pakai ini karena dia BCM-nya kecil juga. Tapi untuk seputaran SLK sama BISEM, unit ini lah yang direkomendasikan dikarenakan itu sejalan pasir. Ya. Yang sebelah sini kan area itu ya Pak ya. Area sebelahnya. Jadi kita dibatasi oleh jalan inilah batas antara ML sama SLK gitu.
Di situ mana? Tidak, ini jalan logistik kami. Ya, kita pakai sebagai jalan logistik. Dan ini Pak, ini mulai dari sini. Ini semua rawa ini Pak. Nah, di sini kita sudah mulai pembahasan dengan suku. Ya, lebarnya Kalau sini kita lebar ini Pak, kita buat 12 meter. Lebih lebar. Lebih lebar. Karena kalau pengembalian jalan nanti itu kan sebenarnya kalau existing itu cuma 5 meter Pak yang dibeton. Dan juga di badan jalan ini kita sudah pertimbangkan jalan di atas banjir, elevasi banjir. Artinya kalau mahakam naik, elevasinya tidak akan melewati jalan kita yang sudah bangun ini. Elevasi banjir itu biasanya di 14,5. Jadi kita tambahkan 2,5 meter. Jadi kita buat di elevasi 15. Kita lihat. Kita namanya lihat. Nah, begitu tapi apa yang saya sampaikan itu supaya ada proses pemasangan kiranya ini tetap dia mengalihkan sudah risiko karena lagi berproses kan dari saya sampaikan dia dengan jalan itu harus diusahakan terus kalau mulai sekarang ini seperti ada yang kenapa ada karena masih dalam proses dan yang tidak mau juga jadi hal baik-baik itu biasa berjalan. Sebenarnya ini dengan skate jalan yang ada tadi, kita jangan sampai saya maunya yang saya bilang sama Pak Rusli, pengennya ketemu PT Bisem ini kita ngopi ceritaan, tapi kalau dengan seperti ini kan nanti jadi masalah terus. Saya lihat dari pengadaan jalan ini yang pengen kita tanyakan Pak, itu kan B5 itu kayaknya belum ada terganggu nih, masuk wilayahnya PT Bisem. Takutnya nanti B5 dibuka, jalan yang dibangun PT Bisem pun runtuh lagi. Nah kita nggak mau ini berulang-ulang karena sedikit banyak Pak, karena biar kayak apapun di sini 3 kampung, terutama saya kalau bicara Merimun mungkin mereka bicara bisa lah masuk lewat tambang yang ada pit ini, tapi kalau kita bicara Merbatu, nah kasihan juga mereka. Nah ini terutama kalau kita bicara masalah PLN,
Yang pasti Pak, memang PT Disem bersedia nanti seandainya sudah dibangun PLN baru habis itu dipindah lagi, itu bisa. Tapi kita memperhitungkan juga biasanya masyarakat ini kalau dia sudah terlena ketika dipindah tiang paling tidak itu sampai seminggu atau saya tahunya seminggu lah. Jangankan pindah tiang banyak, satu tiang aja terbahan pohon kayak yang Kumura Jawa kemarin 2 minggu baru hidup lagi. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan juga Pak. Jangan sampai nanti ya kita berulang-ulang kita di sini cari solusi. Jangan sampai nanti PT Disem terus yang dibilang masyarakat yang ya nggak apa Pak, maksudnya kambing hitamnya padahal kan bisa terjadi ya dari PLN kalau ketika mereka pasang sudah lambat nantinya Pak. Nah itu. Nah kalau ketika kita bicara peralihan jalan yang tadi, saya lihat itu ya betul lebar lah 12 meter. Tapi jangan sampai Pak, apa ya saya bilang ini longsor lagi gitu. Kita jangan, karena kita mikirnya ketika PT Disem nanti memperbaiki jalan ini kan dengan lebar 12 meter, habis itu kan bahasanya harus dicor juga sama dengan standar EU, tiba-tiba longsor lagi kan kerugian besar juga untuk teman-teman di PT Disem. Nah itu yang pengennya jangan sampai kita ketemu di sini bahasanya merugikan PT Disem, tapi tidak, sebenarnya kita pengennya kita cari solusi yang terbaik ke depannya supaya jalan ini, terutama ini sebenarnya jalan aja sih kuncinya. Ketika PLN itu ikut jalan, kalau jalan ini tidak terganggu lagi, saya yakin insya Allah PT Disem pun tidak terhambat lagi ke depannya. Mungkin itu Pak yang tambahan dari saya, jangan sampai jalan yang dibangun sekarang nanti longsor lagi. Nah itu memang kalau bicara kepentingan di sini, kemarin ngerokongnya ke PT Disem aja sebenarnya. Padahal saya belum apa cerita sebenarnya sebelahnya itu SLK itu juga campur anding juga dengan longsornya jalan itu yang sebelah kiri kalau kita pulang. Karena itu sebelahnya itu tambang SLK, bukan PT Disem aja. Tapi maaf ini Pak ya, mungkin nanti kami masih ada waktu, mungkin kedepannya juga SLK juga kami temui, mungkin untuk sementara ini PT Disem. Jadi itu aja Pak, mungkin jangan sampai apa orang bilang kambing punya susu, sapi punya nama. Sebenarnya yang berjuang memperbaiki jalan atau PT Disem, tapi yang punya nama nanti contoh SLK tidak pernah terganggu sampai hari ini. Padahal SLK juga campur adil dengan longsor ini. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Semua. Yang pertama yang kami hormati Bapak Ketua DPRD yang mewakili, Bapak Ketua masing-masing komisi, Bapak Ibu anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Kami sangat senang ada kunjungan ke tempat ini, jujur ya. Dan kami juga sangat berharap sebenarnya ke depan itu ada kolaborasi juga antara perusahaan dengan DPRD supaya di samping kami dikritik ataupun diberikan saran, kami juga bisa bercerita sedikit tentang ruang kami supaya ke depan peranan DPRD juga bisa menjadi mediator yang bagus antara kita dengan pemerintah juga ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah kami tampilkan antara jalan lama dengan jalan baru. Jadi sebenarnya begini, di sini juga sebenarnya kami juga sedang melakukan perbaikan. Kebetulan seperti yang saya bilang kemarin itu, saya di sini baru 1 tahun. Kita di internal manajemen itu akan melakukan perubahan yang signifikan mulai dari kemarin-kemarin sebenarnya, supaya ke depan kita berkurang juga kalaupun seumpama dilihat ada kesalahannya. Tadi yang sempat disoroti jarak penambangan itu akan kami upayakan nanti ke depannya, karena ini kan sudah terjadi. Memang karena tanah di sini tidak lembek dan berpasir, akhirnya kalau kita buat space sebenarnya 60 meter, karena hujan itu terus turun, akhirnya dia akan terus menerus gitu. Dan untungnya jalan yang longsor ini masih dalam punya kita, supaya apabila ada nanti peralihan contohnya, maka mereka tidak kena lagi. Makanya yang sebenarnya yang kita perlu maksimalkan itu di jalan peralihan, supaya kalau bisa juga speknya atau kualitasnya itu lebih dari jalan yang lama, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait listrik, terus terang kami akan sangat mendukung program ini. Yang pertama, sekalipun sebenarnya kami berharap itu akan dipasang di jalan baru gitu ya,
demi kepentingan kami juga. Apabila memang listrik ini nanti dananya sudah turun dan kami belum selesai baik di dokumen dan di peralihan jalan baru itu, kami akan mendukung itu juga ditancapkan di jalan baru, di jalan lama gitu ya. Dan apabila kami juga nantinya akan dibutuhkan untuk mensupport pembangunan itu akan kami lakukan. Nah, terus bagaimana apabila dokumen dan jalan kami nanti sudah disetujui, sementara ini sudah dibangun, nggak apa-apa. Kami akan mengeluarkan dana kami sendiri tanpa mengganggu listrik yang ada. Artinya kami akan tancapkan masing-masing listrik itu dan disambungkan supaya apabila ini pun nanti diputus maka kami tidak akan bermasalah. Sebenarnya itu sudah kami koordinasikan di internal manajemen. Dan pada waktu itu kami ngotot-ngototan dengan Jakarta, kalau seumpama memang kita terlambat dan pemerintah sudah memasangkan listrik di situ, maka semua kerugian itu dari kita, tidak boleh terganggu. Nah, cuman kan kami kemarin itu hitung-hitung hampir sampai 3M. Kan sebenarnya kalau seumpama kalau toh juga ini harus ditambang, ini kan yang biaya 3M ini kan bisa kami pakai untuk CSR yang lebih bagus lagi. Logikanya kalau memang toh ini mau ditambang. Nah, terus berikutnya, terus terang Pak, saya sebenarnya sangat mendukung DPRD ini nanti di dalam birokrasi kita di Indonesia menjadi ujung tombak ataupun mungkin membuat sebuah perubahan. Karena begini, birokrasi memang kita harus akui di Indonesia itu sangat-sangat rumit. Untuk AMDAL ini aja kami sudah urus 2 tahun, ada aja kendalanya. Dan nanti siang jam 2 kami harus rapat lagi dengan KLHK supaya ini dinyatakan layak kira-kira begitu. Sudah 2 tahun. Jalan kami tadi itu sudah sempat selesai. Makanya kenapa kami bongkar lagi? Kayak seolah ini kami gak ada harapan gitu. Akhirnya waktu saya masuk itu kami waktu dipanggil ke kantor Bupati sampai saya bilang ke Pak Yapan pada waktu itu di depan instansi saya bilang seperti ini. Pak Yapan, saya bilang, kalau memang jalan ini nggak bisa dipindahkan, kasihlah rekomendasi ke kami bahwa jalan itu nggak bisa dipindahkan supaya kerusakan itu semua kami perbaiki dan jalan itu tetap ada, gitu kan? Supaya kami nggak berharap lagi, supaya kami juga ada pertanggungjawaban ke SDM, supaya ini jangan masuk dalam LKD kami, saya bilang. Pada waktu itu Pak Yapan bilang, oh enggak, itu ada aset, harus diambil, dibilang seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini kami juga sebenarnya lagi berjuang. Terus terang ini ada Pak KTT, nggak tahu dulu bagaimana Pak KTT sendiri sampai ke instansi-instansi. Saat ini saya bantu beliau sampai ke provinsi, gitu ya. Nah, jadi maksud kami seperti ini. Kalau memang toh ini juga mau ditangkap, kami juga minta saran sebenarnya gimana caranya supaya ini juga diberikan kemudahan. Makanya kami sebenarnya ke depan itu berharap DPRD dalam hal ini juga bisa membantu kami bagusnya seperti apa, gitu kan? Nah, terus masalah dokumen, terus terang Pak, kami ke BKD itu mungkin udah berulang-ulang. Nah, sekarang ini kami ke BKD itu saya mau coba terbuka supaya bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa sedikit membantu kami. Kami meminta data ke BKD itu, ya maaf kata, tidak gampang untuk keperluan perizinan lagi gitu. Jadi kalau kita mengikuti dulunya itu, yang pertama itu AMDAL harus kami siapkan. Itu AMDAL itu harus setara pusat. Terus yang kedua itu kami harus urus lagi yang namanya ANDALALIN. ANDALALIN ini baru sekarang masih mau kami progres, dan kalau saya lihat timelinenya itu untuk proses ini bisa sampai 6 bulan. Kenapa terkadang ANDALALIN ini tidak bisa dilakukan sekarang? Ya karena AMDAL itu nggak selesai. Terus kalau selesai nanti AMDAL-nya, selesai nanti ANDALALIN-nya, terus ada lagi KJPP-nya. Tadinya ini KPKNL, tapi KPKNL setelah kami koordinasi harus ke KJPP, kantor jasa penilai publik, supaya nanti dinilai berapa aset itu, baru direkomendasikan ke pemerintah, baru nanti keluar apanya, baru kami kerjakan itu. Artinya kalaupun nanti kami kerjakan jalan itu, kalau bisa lebih baik lah, kira-kira begitu. Nah, KJPP ini pun nanti dia butuh 6 bulan lagi. Nah, terus setelah keluar nanti ini, baru lagi kami pergi ke PKAD-nya. Baru PKAD nanti memeriksa lagi semua nanti dokumen itu. Kalau semua nanti ada perbaikan atau apa segala macam, berulang lagi. Nah, sekarang ini saya siasati, ini sengaja saya terbuka di sini, supaya nanti juga kami diberikan saran atau begitu. Jadi, saya siasati begini. Masa iya KJPP akan kita urus setelah ini selesai? Bagaimana kalau kita ke kantor KJPP, kita ceritakan apa yang kita alami ini? Bagaimana apabila kalau seumpama mereka langsung menilai aset jalan lama ini, supaya di saat AMDAL ini contohnya selesai, terus AMDAL ini contohnya selesai, terus BKAD nanti mengeluarkan izin 1 minggu, 2 minggu, baru nanti KJPP ini sudah mengeluarkan nilai aset ini. Terus nanti kalau seumpama ada pertanyaan dari
BKA ada contohnya loh. Saya kan baru memberikan izin 2 minggu, kenapa langsung selesai contohnya? Supaya nanti KJPP itu kalau tidak menyalahi regulasi, oh iya Pak, kebetulan ini sudah kami nilai 6 bulan yang lalu contohnya, supaya cepat berprogres gitu. Nah, itulah di pengurusan dokumen. Terus sebenarnya memang kalau seumpama perusahaan ini tadinya kaya gitu ya, kalau seumpama produksi kami besar, kami juga menyarankan sebenarnya ke manajemen itu seperti ini. Bagaimana apabila kita bangun dulu tuh jalan, bila perlu bangun jalan sebagus-bagusnya, betonisasi sekalian, supaya menjadi pembanding nanti buat pemerintah atau masyarakat, biar mereka lihat kalau jalan kita itu lebih bagus daripada yang lama itu. Kami menyarankan seperti itu. Jadi manajemen kami bilang seperti itu. Itu bidang pertama, biayanya besar. Terus yang kedua, bagaimana apabila kita ditolak untuk peralihan jalan lama? Ini juga jadi beban mental kami yang ngurus gitu kan. Kalau seumpama betul-betul dikasih izin memang itu akan dilakukan, seperti apapun bagusnya jalan lama itu akan kami lakukan. Masalahnya sekarang kami juga khawatir ini, takutnya uang dikucurkan besar gitu kan, tapi toh juga tidak diberikan izin. Mungkin saya dan Pak Aziz juga dan teman-teman akan angkat kaki dari sini begitu. Dan kami juga perlu pikirkan destinasi kami, karena saya mau berspekulasi seperti ini contohnya. Oke, kalau seumpama contohnya nanti ini tidak terrealisasi, kami siap angkat kaki contohnya, gitu kan? Masa iya contohnya untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan warga kami harus korbankan anak istri, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini kami berharap kemarin juga 2 hari yang lalu sebelum 2 hari yang lalu kami panggil semua tuh orang produksi yang ada di sini. Kalau seumpama orang lain atau mungkin masyarakat atau mungkin pemerintah melihat jalan itu bolong kayak gitu, maka dia nggak akan suka lihat jalan itu. Kalau bilang mana jalan peralihannya terus ditunjuk itu, orang akan lihat loh itu nggak layak, karena biasanya rata-rata orang akan melihat baik itu apabila itu selesai gitu kan. Kalau sedang berprogres kan orang akan lihat loh nggak mungkin kan gitu. Nah, dalam hal ini kami berharap ke depan itu dampingi kami dan tolong berikan saran dan kritik kepada kami supaya PT Disen juga harus berbenah. PT Disen juga harus melakukan perbaikan dan PT Disen juga harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, kalau terkait kolaborasi dengan masyarakat, contohnya 70% dipuaskan, 30% untuk contohnya tidak dipuaskan, ya kalau bisa 100% dipuaskan kan gitu. Kita berupaya, sekalipun yang namanya pabrik itu ya plus dan minus itu pasti ada. Nah, dalam hal ini terima kasih Bapak dan Ibu dan anggota DPRD datang ke tempat ini, dan terus terang kami sangat suka. Sampai-sampai kalau bisa ke depan, kalau seumpama ada hearing versi dari kami yang mengajukan terkait dokumen ini, supaya ada juga tekanan dari DPRD untuk masing-masing instansi, kami akan sangat berharap di situ. Di saat kami juga harus melakukan dokumennya selesai dan jalan juga sudah kami berikan. Nah, yang menjadi pertimbangan seperti yang saya bilang tadi itu, kami takut membangun jalan ini sesuai dengan standar langsung diseminisasi, takutnya nanti kami bangun pun ini nanti tetap ditolak. Jadi tolong bantu kami dalam hal ini, dan sedikit saya terangkan juga, kami PT Disen, kami sebenarnya punya 5.000 hektar, itu WIUP-nya kami, dan masih ada 1.000 yang kami kerjakan di APL, dan ada 4.000 yang belum bisa kami kerjakan, itu karena dokumen juga. Dokumen mulai 4 tahun yang lalu KBK nggak bisa kami sentuh karena dokumen juga di Kementerian dan di Jakarta. Nah, makanya sampai-sampai saya bilang sama tim, kalau sampai 6 bulan ke depan ini tidak berprogres dan tidak dapat amdal, kemungkinan 70%, maaf kami harus PHK karyawan kami. Nah, itulah yang menyedihkan. Padahal terus terang dampak langsung yang sudah kami berikan ke masyarakat itu, kami seperti yang saya bilang kemarin itu kasih fee 2.000 per ton. Kalau kami punya target atau produksi 500.000 per bulannya, maka kami memberikan 1 M untuk mereka bagi-bagi. Nah, terus di samping itu juga CSR-nya kami itu Pak, maaf kata, kalau seumpama mereka sampai bangun rumah pun tanah tukurannya itu pun kami kasih sampai kami damping sana. Artinya itu cara kami supaya kami juga dekat dengan mereka. Tapi apakah itu pasti memuaskan mereka? Belum tentu juga. Nah, dalam hal ini kami akan sangat senang dikritik, saran juga akan sangat senang kami dapatkan, dan kami berharap ke depan bisa ini juga dengan kekurangannya itu kalau bisa jadi motor untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Sampai saya bilang sama Bang Adrianus pada waktu itu, Pak, kalau bisa kumpulkanlah semua perusahaan yang ada di Kubar ini. Setelah itu buatlah kami jadi motor semua perusahaan yang ada di sini, supaya masing-masing perusahaan itu memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti yang kami berikan, supaya tidak ada lagi yang namanya miskin ekstrim itu gitu.
tidak bekerja pun sebenarnya warga itu bisa mereka dapatkan akses dari aktivitas penambang itu lewat yang tadi itu, sesederhananya seperti itu. Tapi kalau seumpama ini juga menyalahi regulasi silahkan. Tapi kalau seumpama didukung sama DPRD supaya Uber berbeda dengan yang lain, ya kami mau jadi motor grup itu. Mungkin itu PMP dari saya, terakhir dari Pasis akan saya serahkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Silakan Pasis. Kita tidak ada menghambat untuk listrik supaya cepat masuk, malah kami mendukung ya tadi. Nah, terkait masalah pemasangan ini, sebetulnya kami juga sudah sering juga Pak ya berkoordinasi dengan PLN, bahkan di UP2K yang bagian pemasangan instalasi Pak. Jadi kami sudah menanya teknis mereka itu pemasangan seperti apa, jarak antar tiang seperti apa, kondisi tanahnya harus seperti apa. Itu sudah kita sampaikan juga. Nanti kami berupaya untuk kerjasama terkait itu. Nah, sebetulnya kita juga pengen tahu sebetulnya memang dari PLN itu memang SOP-nya harus di jalan pemerintah atau bisa di luar itu gitu kan. Ya, itu kita coba tawarkan opsi, kan kadang-kadang kan tidak semua jaringan listrik PLN kan lewat jalan pemerintah, Pak. Ada juga yang lewat jalan yang di luar itu. Apalagi kalau jalan pemerintah yang belum ada, ya kan. Nah itu, makanya kami juga coba cari jalan keluar seperti apa. Mudah-mudahan kalau memang nanti artinya progres kita ada kemajuan ya terkait dokumen kami mau ada percepatan untuk supaya ini artinya kerja-kerjaan, artinya tetap kita bisa listrik ini sesuai dengan target pemerintah bisa terpasang dengan cepat, dan harapannya juga tiangnya bisa terpasang di rencana yang sesuai yang kami rencanakan. Itu harapan kami sebenarnya. Tapi kalau memang nanti ke depan tetap itu tidak bisa ya, tapi kami sudah ada planning yang tadi sudah disampaikan. Artinya kita tidak akan menghambat apa yang menjadi rencana dari pemerintah ya, seperti itu. Harapannya sih ke depan mohon dibantu juga ya Pak dari Dewan. Kami juga terima kasih Pak Bapak sudah sering memfasilitasi kami dengan masyarakat, dengan dinas-dinas terkait bagaimana kami ke depan supaya lebih baik. Mungkin itu terima kasih. Kalau ada pelayanan dari kami yang kurang maksimal, lebih mohon maaf supaya ke depan kami bisa lebih baik. Mungkin itu saya terima kasih. Pendapat atas keluh kesahnya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi bahwa kalau memungkinkan kami mau lihat titiknya itu tidak konflik. Artinya kan ya kalau kami turun ke lapangan ini harus melihat betul-betul di mana. Kalau di video sudah jelas terlihat bahwa ya memang ada pembangunan dan penimbunan jalan baru itu. Mungkin di akhir saya atas nama tim hari ini menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PT Bisum sudah bersedia menerima kami. Pelayanan cukup baik dan maksimal. Kemudian mohon maaf bila mana dalam pertemuan hari ini ada tingkah kemudian kata yang kurang berkenan. Sekali lagi atas nama tim saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan umur panjang, kemudian bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin itu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.